dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di majelis taklim Masjid Al-Hikmah Kampung Mangun, Desa Mangun Kerta, Kecamatan Kuningan. Hari ini di Mangun, alhamdulillah kedatangan tamu jauh dari kota Surakarta atau yang dikenal dengan kota Solo. Tamu tersebut dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia wilayah kota Surakarta. Ke sini beliau jauh-jauh datang berangkat dari jam 10 malam kemarin ya Pak. Ya. Alhamdulillah bisa sampai jam 10 siang. Ini kurang lebih sekitar 12-13 jam lah Pak. Nah, hari ini beliau di sini ada lain merasa empati kepada warga Kabupaten Cianjur, khususnya di Kampung Mangun ini untuk berbagi. Di antaranya mungkin insya Allah pertama beliau akan mengisi tausiah, kemudian yang kedua akan memberikan donasi untuk rehab masjid dan mushola yang ada di Kampung Mangun ini sebanyak 1 masjid dan 1 mushola. Yang ketiga insya Allah ada bingkisan berupa paket sembako, kemudian juga Al-Quran dan paket alat sholat. Mungkin acara hari ini hanya 3 aja. Yang pertama nanti yang disampaikan sambutan dari Ketua DKM ataupun imam masjid di sini. Kemudian selanjutnya nanti ada sedikit yang disampaikan oleh Ibu dan mungkin nanti terakhir tutup dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Suwarno. Itu mungkin yang disampaikan oleh kami hari ini. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyambut tamu kita yang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam rangka ini kedatangan tamu bersilaturahmi. Mereka ini bapak-bapak tadi dari Solo ingin bertatap muka dengan Kampung Mangun Kerta atau dikelah sebagai Kampung Nyengket. Ini namanya Kampung Mangun Wetan, tapi orang-orang itu pada menyebut Kampung Nyengket. Dan juga kedatangan bapak-bapak ini tujuannya pertama bersilaturahmi. Semoga dengan bersilaturahminya ke sini, semoga Allah memberikan maghfirah kepada bapak-bapak
dan semoga bapak-bapak yang datang ke Mangunkerta ini semoga diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang. Amin. Kemudian Ketua Ampar dan Labu. Nah. Yang pertama tadi bersilaturahmi ke Kampung Mangun, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang. Kemudian yang kedua, nanti sebelum memberikan ini Bapak yang dari Solo dengan Bapak Zainal Abidin, beliau akan memberikan donasi atau nanti sumbangan kepada Masjid Jami. Semoga apa yang diberikan atau donasi tersebut mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang diberikan itu dapat bermanfaat untuk membangun masjid yang sekarang roboh. Dan mudah-mudahan kedepannya ada lagi donasi atau sumbangan dari hamba-hamba Allah yang peduli terhadap masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang ketiga, nanti sebelum memberikan donasi mungkin ada tausiah. Oh, donasi dulu. Oh iya. Nanti yang ketiga yaitu nanti tausiah, mohon didengarkan, mungkin tausiah tersebut mungkin dapat bermanfaat kepada kita semua dan semoga ada manfaatnya bagi Bapak Ustadz yang akan memberikan nanti tausiah tersebut, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Namun dari saya hanya seala kadarnya, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zainal yang jauh-jauh datang memberikan bantuan kepada masjid ini. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya hanya tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan bapak-bapak yang datang ke sini, hanya saya akan memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikannya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang datang ke sini ibu-ibu juga sama melangkahkan kaki di rumahnya masing-masing. Semoga ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin dicukupkan sekian. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya, Pak, soalnya kalau bahasa Melayu itu kurang ini ya, soalnya tiap hari bahasa Sunda karena saya asli orang Sunda. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu kurang ini, soalnya tiap hari hanya memakai bahasa Sunda. Apabila ada kalimat atau perkataan saya kurang dimengerti ataupun ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari saya hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terimanya diwakili aja. Ya, dua-duanya ya. Yang wakili satu lagi siapa, Pak? Bapak Ece. Bapak Ece Istrina. Nah, ya. Oh, ini Anda, Pak. Jamaah aja. Oh iya. Agak ke sana, Pak. Oh iya. Biar ada backgroundnya sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari Baru kedua kalinya datang ke sini. Dan ini yang kedua kali, kebetulan
pada kesempatan ini memang banyak menyumbang beberapa masjid, terutama untuk rehab masjid walaupun tidak seberapa, tapi adalah dari rasa empati kami pada keluarga di sini, makanya kami memberikan dana dari anak keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surakarta untuk menyampaikan amanah ini Bapak. Makanya saya ucapkan mudah-mudahan bermanfaat, semoga bisa di rehab walaupun tidak seberapa, menjadi amal ibadah kita semua. Ya. Ada sini. Saya ada sini dulu saya ada sini dulu. Pak. Saya ada sini. Saya ada sini ya. Yang ini yang satunya. Ada ini tuh. Ini ada sini. Ada perwakilan Bapak Mangga. Ini RT. RT Bang Nabi. Ini dari musola. Kalau ini dari apa namanya? KPI dari KPI Habu Ahmad Suhajar Surakarta juga sekedar untuk peduli atas musibah yang diberikan Allah kepada warga sini, semoga menjadi ikatan satu nasib sampai misalnya Hadap sini Pak, hadap sini ya, hadap muka ya. Ya, oke. Ini ada aluan sedikit. Dapat Pak, ini Pak. Ada. Ini apa namanya ada oke, ada ya. Ya. Terima kasih. Ini untuk masjid ya? Ya. Mana dari sini ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Simbolis ibu-ibu sabar. Silakan maju Bu. Simbolis. Dua orang. Ya. Oke, hadap sini. Foto dulu hadap sini ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, hadap sini. 1, 2, 3. Oke. Bareng-bareng Pak. Bareng-bareng. Ya. Semua. Oh ya, MMT sekalian. MMT. Pak mau. Taruh dulu. Dah, ya. Pak Ustadz langsung aja. Dah, nanti. Nanti aja nanti, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bittaqwa wa azana bil Islam wa rafa'na bil ihsan wa hujjatuna bil Qur'an wa amalana bil istiqamah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajihadu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasbi'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Sadaqallahul adzim wa saddaqa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ikhwani fiddin, arsyadakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, hamba Allah yang insya Allah senantiasa mendapat rahmat Allah yang saya hormati, terlebih bapak-bapak sesepuh, tokoh masyarakat di desa Mangun Wetan, Mangun Kerta. Yang saya hormati dan bapak-bapak yang dari Solo, dari Ikatan Persaudaraan Indonesia Kota Surakarta, dan dari KPIHU Amal Suhada Surakarta yang saya hormati. Sungguh pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, tiada suatu ungkapan kata yang lebih mulia melainkan kalimat tahmid alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memilih kita, menempatkan kita pada jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Sebagaimana Allah berfirman di awal surat Al-An'am ayat yang ke-125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah diberi petunjuk, barang siapa yang dikehendaki Allah dibimbing, diselamatkan di dunia sampai di akhirat, apa tandanya? Yasrah sadrahu lil Islam, dilapangkan hatinya di dalam Islam. Tidak ada rasa ragu-ragu memeluk agama Islam, dan dibuktikan dengan seperti ungkapan seorang ulama Abdul Aqla Al-Maududi yang membuktikan orang itu Islam dengan yang bukan Islam terletak dalam ilmu dan amal. Menyatakan dirinya sebagai Islam itu punya ilmunya. Apa? Lantaran kita
sering hadir di majelis taklim, ngaji, belajar di hak agama Islam tanpa batas, minal mahdi ilal lahdi, sejak dari bulan sampai biang lahat, dan mengamalkan Islam sampai akhir hayatnya. Kita pertahankan Islam ada dalam kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Semoga Allah beri kita umur panjang barokah, istiqomah ibadah, akhir hidup husnul khotimah. Amin. Baik, sebelum kita lanjut untuk kajian pada sore hari ini, saya mewakili teman-teman dari IPHI Kota Surakarta dan KB Ahmad Surakarta mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan Bapak Ibu yang betul-betul sangat akrab. Kami datang karena rasa kita ini saudara. Kita saudara. Kita juga ikut kalau misalkan buka WA ada informasi, kita sudah ikut merasakan. Namun apa, kami tidak bisa maksimal memberikan satu uluran tangan kemudian apa yang kita sampaikan sekedar tali asih ikatan saudara kita. Bahwa kita adalah bersaudara ila yaumil akhir. Oyang qalibu ila ahli masduro. Kita akan dikumpulkan bersama saudaranya. Siapa saudara itu? Saudara itulah bukan saudara kandung, bukan suami istri. Namun hakikat saudara itulah sesama Islam, sesama mukmin mukminah yang taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Nanti dikumpulkan bersama keluarganya, sama muslim, mashuroh, gembira, senang hatinya. Kenapa? Akan Allah anugerahkan balasan keindahan yang belum pernah terbayang di dunia. Allah janjikan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahumul jannatul firdausi nuzulan. Allah janjikan pada orang yang iman dan beramal soleh dengan jannatul firdaus, surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Itulah kita sebagai muslim, sebagai mukmin tidak hanya dalam satu angan-angan saja. Maka kami dari Solo ke sini apa? Buktikan kita ini adalah sama muslim saudara. Semoga sampai nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, kalau besok di surga kami tidak ada di awe Bu ya. Pak, ya Pak kesini Pak, kan begini. Iya. Allah ini. Bahasa ini bahasa Sunda, bahasanya bahasa Sunda, saya bisa bahasa Sunda Bu. Tapi tahu Bu ya? Ya, baik. Ya. Baik, ini maksud kami datang untuk silaturahim karena kita ikatan saudara. Kalau anak muda mengatakan bukan udang sembarang udang dari Bekasi. Bukan datang sembarang datang karena si jantung hati. Saudara. Jantung hatiku. Baik, kami matur kita masa tausiah. Tadi saya bacakan ayat Allah surat Al-Maidah ayat 35. Ya, kita ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Mas yang remaja, tadi surat apa Mas? Adik remaja, surat apa tadi? Surat apa tadi? Ayatnya 35.
30. Surat Al-Maidah surat ke berapa, Mas? Ya, surat ke 5. Baik. Ini Allah Allah mencanangkan 3 perkara untuk diantarkan mencapai satu keuntungan. Ibu ingin untung, Bu ya? Ya. Ingin untung, Bu ya? Ya. Ingin, Bu ya? Kalau Allah menamakan anaknya namanya Untung. Setelah berumah tangga dipanggil Bu Untung. bukan buntung. Ini Allah mencanangkan 3 perkara kepada kita orang yang beriman. 3 perkara ini apa? Kalau kita ada pada diri kita, Allah akan antarkan kepada keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. 1, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah berjihad, berjuang di jalannya, di jalan Allah. La'allakum tuflihun, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Beruntung di sini bukan rumah megah, pangkat jabatan tinggi. Beruntung di sini besok di yaumul akhir. Wa yang qalibu faman zuhziha aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh mendapatkan satu keberuntungan, kemenangan. Apa, Bu? Di hari akhir selamat dari neraka, dimasukkan ke surganya Allah. Apa? 3, dan janji Allah benar. Wa'dallah hak, janji Allah pasti ditepati. Yang pertama adalah takwa. Kenapa takwa? Abu Dzar radhiyallahu matur kepada Rasulullah. Rasulullah, berilah wasiat kepada saya, Rasulullah. Nabi beri nasihat, alaika bitaqwallah fa innahu ra'su kullu amri. Bertakwalah kepada Allah. Niscaya takwa itu menjadi pokok segala permasalahan. Menjadi satu permasalahan, urusan akan terselesaikan. Menjadi akar segala permasalahan. Dengan takwa, semua masalah akan selesai. Allah juga berjanji di ayat yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan al-makhruj, jalan keluar, solusi. Lepasnya dari kita permasalahan kita. Dan Allah akan wa yarzuqhu min haitsu, dalam keadaan dhaif, lemah. La haula wala quwata illa billah. Kita hanya bisa merencanakan apa yang terjadi berlaku atas kehendak Allah. Maaf Ibu, dengan musibah ini, ibu-ibu, bapak-bapak, maaf ini punya satu sangkaan kepada Allah gimana? Allah tidak senang dengan kita gitu. Allah sayang kepada kita. Dengan Allah menguji, kalau kita tabah menghadapi, Allah ampunkan dosanya. Dan Allah tinggikan derajat kita. Kalau sampai ada yang tadi 24 yang meninggal, itu kalau orang iman surga, Allah ampuni dosanya. Kenapa? Hidup dalam iman Islam. Jadi musibah ini
Allah sayang kepada kita, Allah bermaksud meninggikan derajat kita, sambung kita untuk kita buktikan kita hamba yang bertakwa. Sehingga apa? Allah akan berikan solusi tadi. Dan juga dengan takwa pada Allah digambarkan oleh Luqman. Nasihat pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ad-dunya bahrun amin. Dunia ini laksana lautan yang dalam. Hidup di dunia ibarat orang yang sedang menyeberang lautan yang dalam. Dan waqad ghariqa fiha nasun katsirun, sungguh banyak orang yang tenggelam dalam lautan dunia itu. Apa? Indahnya dunia. Yang hijau menarik. Indahnya dunia dihiasi berapa tak harta, tahta, wanita, Toyota, Maita. Ternyata banyak orang yang tenggelam ibaratnya karena terpedaya, terpengaruh oleh indahnya dunia. Maaf, kalau kita sedang menyeberang laut arahnya sampai di pelabuhan, namun tenggelam, berarti hidup dunia kandas. Maka dinasihatkan oleh karena itu anakku, wasa'a safinataka taqwallah, siapkan sampan. Apa sampannya? Takwa kepada Allah. Wahaswal iman, kompasnya iman. Layarnya tawakal pada Allah. Dzalika antajud, kalian selamat. Dalam hidup dunia ini kita ibarat mengarungi lautan yang dalam, banyak orang yang tenggelam. Agar tidak tenggelam, siapkan sampannya takwa, mesin kompasnya iman, layarnya tawakal. Selamat. Sekarang yang penting apa takwa itu? Ringkas saja. Apa takwa itu? Takwa itu Ali berkata, al-khawfu minazalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Takutnya kepada Allah dalam hidup ini penuh kehati-hatian. Ibarat berjalan banyak duri. Hati-hati agar tidak terkena duri. Ditakwa. Kemudian yang kedua adalah beramal sesuai petunjuk Allah Al-Quran. Wal amalu bil tanzil. Takwa kedua, hidup berpegang kepada Al-Quran. Membacanya termasuk ibadah, termasuk nanti mendatangkan syafaat. Allah berfirman, "Faman taba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran tidak akan sesat, tidak akan celaka. Insyaallah. Kita persingkat. Yang ketiga, takwa ketiga adalah yaitu rajin bersiap amal untuk nanti setelah mati. Wal istiqdatu indarahil, senantiasa bersiap amal untuk nanti setelah mati. Kita semua sama-sama semua calon-calon mati. Apa yang kita bawa? Apa Bu? Nanti amal. Seberapa bekal kita? Kita siapkan. Kemudian yang terakhir, takwa itu adalah waridho bil qalil, menerima ikhlas apa yang diberikan walaupun hanya sedikit. Menerima corok jori, terima ing pantun. Tahu enggak? Menerima ikhlas apa yang Allah berikan pada kita walaupun sedikit. Suami memberikan hasil pekerjaan, gajinya istri sebulan 5 juta, alhamdulillah. 3 juta, alhamdulillah. 2 juta, 1 juta, 500 tidak diberi, alhamdulillah. Jangan sampai ada uang abang di saya, tidak ada uang abang di Tendang. Ini takwa. Kemudian gimana nih, adzan dulu lanjut atau Sudah selesai ya? ya? Sudah selesai Pak. Selesai sih? Iya. Ya. Saya tambah sedikit lagi ya. Iya. Untuk yang ini
upaya mencari jalan untuk lebih dekat pada Allah. Apa diantaranya? Memakmurkan masjid. Allah berfirman, Inna buyuti fil ardil masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi itu di masjid-masjid. Wa inna zuharbiya, dan orang yang menghadirinya, orang itu orang yang memakmurkannya. Dan Nabi menegaskan, innama umarul masajid hum ahlullah. Sesungguhnya orang yang sanggup memakmurkan masjid itu hanya para keluarga Allah. Apa dengan demikian? Upaya mendekat pada di antaranya kita makmurkan masjid walaupun ini berat. Nanti apa? Setelah masjid jadi, kita makmurkan, jangan seperti bermalas-malas untuk memakmurkan masjid. Kemudian yang ketiga adalah berjuang di jalan Allah. Terutama apa? Jihadun nafas, pengendalian diri, menundukkan hawa nafsu. Ini yang lebih berat. Nabi bersabda bahwa orang yang pandai itu tandanya dua. Satu, orang yang mandana nafsahu, orang yang dapat menundukkan nafsunya. Yang kedua adalah orang yang senantiasa bersiap amal untuk nanti setelah mati. Demikian waktu yang terbatas ini, semoga apa yang kami sampaikan kita terima dengan terus ikhlas, kita kembangkan dalam hidup kita seharian, sehingga apa kita akan diantarkan Allah pada janjinya hidup mendapatkan keberuntungan, terutama dunia dan akhirat selamat, dan di akhirat nanti kita dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke surga Allah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mari Pak.